Ada seneng kan kalau saya terpeleset omongan saya? Tidak, saya tidak akan ngomong, ya kan? Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mama kembali lagi nih guys. Kabar kalian semua gimana nih? Semoga semuanya selalu sehat-sehat ya. Nah guys, Mama mau ngereksan lagi video dari Tretan Universe ya, yaitu makan di vihara. Sebelum Mama mulai ngereksen seperti biasa, jangan lupa ya di subscribe, like, komen, dan di share juga. Terima kasih untuk kalian yang selalu setia support Mama. Oke guys, langsung aja Mama mau mulai ngereksen videonya. Play. Makan di vihara. Vihara atau wihara ya? Apa ya bedanya vihara sama wihara tuh ya? Nah, ini vihara sadharma. Jadi vihara itu tempat sembayangnya umat Buddha. Kalau itu mau tahu. Crossfit Culinary dipersembahkan oleh Tretan Muslim. Oke teman-teman, ketemu lagi di konten Crossfit Culinary. Hari ini saya akan Culinary. makan bersama teman-teman saya yang beragama Buddhis. Dan sekarang Buddha, saya udah Buddhis. di Mahawihara Sadharma di daerah Bogor. Mahawihara Dan hari ini Sadharma. kita Oh, di pengen tahu Bogor nih, ya. teman-teman kita tuh makan apakah tradisinya berbeda dengan kita. Maksud kalau Coki kemarin kan suka makannya ini. Nah, kita penasaran nih teman-teman Buddhis nih makannya gimana, dan kita akan ikut makan bareng bersama mereka. Nah, sekarang saya sudah bersama Bro Arya. Ya, Bro Arya ini Prasetya, adalah Humas seorang pemuda NSI. Buddhis katanya. Di organisasi berarti. ya di Parisada Buddha Dharma Nichiren Shoshu Indonesia atau NSI. NSI. NSI disingkatnya. Saya pikir laptop ya, MSI. Helm SE. Dia yang bercanda ya. Oke, dengan Bro Arya mau nanya-nanya nih, kayak di sini apa sebagai apa? Maksudnya apakah bagian humas atau bagian apa Bro Arya? Ya, saya biasanya ditugaskan sama pimpinan untuk hubungan keluar ya ke lintas agama. Oh. Ya, jadi untuk membina hubungan dengan agama-agama lain. Golongan yang ngurusin yang ekstral ya. Eksternal. Jadi kali ini kan saya mau coba ikutan nih makan bareng teman-teman yang beragama Buddhis. Apakah kalau di Buddhis tuh ada ini nggak? Ada makanan khasnya nggak? Maksudnya kalau di Islam apa ya makanan khasnya? Opor. Ketupat. Bukan. Opor ayam. Juga ya? Gado-gado juga ketupat. Maksudnya kayak di acara-acara tertentu, event-event tertentu, apakah ada misalnya opor atau apa gitu? Ada nggak tuh? Ya kalau di sekte Nichiren Shoshu itu kan kita memperingati kelahiran Buddha Nichiren. Nah itu biasanya kita ada kue mochi. Itu karena di dalam literatur sejarahnya itu ya Buddha Nichiren ya memakan kue mochi. Jadi untuk mengingat Mochi biasanya bukan kue mochi. khas Bandung ya? Sukabumi. Oh, Sukabumi. Di Bandung, Sukabumi. Jadi yang mengadopsi orang Sukabumi, Apa orangnya? apa orang aliran sekte tadi yang mengadopsi Sukabumi itu? Bisa keduanya. Keduanya? Ya saling mengadopsi kayaknya. Saling mengadopsi. Takut salah jawab ya. Iya. Oke, berarti ini udah ada, kita akan makan bareng apa nih nanti nih? Kita udah siapin ya makanan-makanan yang secara umum sih, karena kita prinsipnya itu di mana bumi dipijak ya di situ langit dijunjung. Berarti Tidak makanan ada yang usus halal lah. Membaur lah itu. Jadi Misalnya, maksudnya kan budaya awalnya apa? Karena di sini Indonesia. Indonesia Jadi, ya kita menjadi Indonesia. Itu walaupun kita agama Buddha dan kita sektenya kan dari Jepang, tapi kita tidak Dari menjadi Jepang ke-Jepang-Jepangan. oh, Gitu. nggak Jadi makan sashimi. sashimi ya makan juga, cuma nggak dikhususkan gitu. Harus ada sashimi gitu. Karena kalau pesta acara agama makannya sashimi, makannya ini lebih kepada hanamasa. Bukan acara agama ya. Hanamasa. Oke, langsung aja kita jalan Oke. sambil kita ngobrol-ngobrol lagi. Bro. Oke. Tetap di Crossfit Culinary. Crossfit. Oke, culinary. Pakai sendal. Batang-batang pohonnya lah itu tua gitu ya. Tempatnya bagus banget ini. Lihat. Berarti mengadopsi ini
kan tulisan-tulisan ini. Oke, sekarang kita akan masuk ke dalam apa istilahnya? Altar ya. Ini Dhammasala. Dhammasala. Sebagai ruang untuk mendengarkan dharma dan juga untuk beribadah. Beribadah ya. Beribadah. Nah, tapi sebelum kita masuk di sini sangat banyak sekali bunga teratai. Teratai itu. ya? Teratai. Oh, iya. Apa itu? Simbol dari apa teratai itu? Biasanya kan Jadi Buddha tuh teratai suka itu, tidak ya kalau mamanya maknanya tahu. dia itu simbol dari hukum sebab akibat kejiwaan sesaat. Jadi karena hanya bunga teratai yang ketika dia berbunga, dia langsung ada bijinya di dalam dan bijinya itu langsung bisa berbunga lagi. Nah, jadi yang namanya sebab akibat itu sebetulnya ketika kita berbuat sesuatu apapun itu sebetulnya udah langsung ada akibatnya gitu, di dalam. Nah, itu tinggal menunggu gitu. waktu sampai dia mekar dan terjadi akibatnya itu tanpa berkurang atau bertambah sedikit pun. Itu makna pertama. Makna yang kedua, jadi teratai ini hanya bisa hidup di tengah lumpur yang kotor. Tuh, kalau kita lihat itu kan kotor tuh di bawahnya itu. Nah, itu melambangkan bahwa seorang Buddhis pertapaannya itu adalah di tengah masyarakat. Itu jadi kita tidak Dimanapun pergi, masyarakat. di mana masyarakat itu akan bisa tumbuh cemerlang gitu. Jadi yang namanya pertapaan terus untuk melatih dharma itu sebetulnya di masyarakat. Tuh bukan kita pergi mengasingkan terus kita mengurung diri di gua di Bukan. masyarakat gitu ya. pertapaan yang sesungguhnya sebetulnya. Tuh. Secara garis besar itu seperti Berarti pertapaan sesungguhnya itu di Makna yang mendalam, bahkan masyarakat. dari bunga teratai aja punya makna yang luar mempunyai biasa bagi makna. agama Buddha. Kalau bagi saya hiasan. Ya, tapi setelah tahu maknanya itu jadi benar juga ya kalau dipikir-pikir ya ada makna-makna yang bisa diambil. Oke, langsung aja kita masuk ke dalam. Tapi kita harus lepas sandal dulu ya. Oh, pantesan dia karena tadi di pakai dalam sendal. bersih, Bro. Kalau saya yang buka. ternyata salah pintu, Bro. Oh, salah Dikunci. Oh, salah pintu. Bro, dikunci lagi tadi. Alah. Memang Coba ya kalau Mama tempat lihat ini ibadah tempatnya harus ini. sering-sering dikunci. Tempatnya Ya. bagus banget. Maksudnya biar aman di dalam. Iyalah, Anda jangan dikunci. mancing-mancing. Ada seneng kan kalau saya terpeleset omongan saya? Tidak, saya tidak akan ngomong, ya kan? Kita tunggu Dari aja, kayu-kayu gitu. Nah, ini dalamnya. Ini kalau ini ceramah Kayu di sini, semua loh, Iya. guys. Pandita. Pandita tadi Bapak ketua umum kita. Luas Ceramah banget. Di sini kita pasang meja dan ada kursi. Terus di Bersila bawah. ya? Iya. kita Berarti duduk modern gitu ya. bersila. Itu yang Mama bilang mau Jok-jok bilang tadi itu tuh. tatami ya disusun dan duduknya dipisah antara pria dan wanita. Gitu. Ada batas syaf gitu ya? Sama. Maksudnya dipisah tuh? Pisah. Sama seperti kita ya, Bukan sama orang umat Ahmad ya. muslim. Mulai tahu, ya kan? Mulai tahu Kenapa istilah-istilah. kabur-kabur gitu? Kita lihat siapa yang pindah. Oke, langsung kita Seperti mau situ nelan lagi. Mama Baru saja. kita cek di sini, Bro. Karena biar tertib sih. Jadi Oh, dipisah ya? biar tertib terus biar konsentrasi ya kan. Jadi kalau misalnya digabung kan misalnya yang lagi pacaran gitu kan duduknya bareng-bareng dia nggak Bisa-bisa. jadi fokus dengerin dharma Malah genit-genitan. Oke. genit-genitan. Di sini juga ada ini yang menarik di sini ada beduk ya? Nabur istilahnya. Beduk. Oh, tetap ada beduk. Beduk. Nah, biasanya saya juga pemukulnya. Apa tuh? Buat tanda apa tuh pemukul itu? Itu untuk irama. Jadi kita kalau ibadah itu kita kan baca sutra, baca paritra, terus sama melantunkan mantra setelah itu berulang-ulang. Jadi berzikir lah itu ya. Berarti ada temponya gitu. Temponya. Jadi Boleh. ini untuk tempo. Boleh dicontohin, Bro? Boleh. Oh, fungsinya untuk tempo, Yang untuk lain kan irama. menyebut mantranya Nam-myoho Renge Kyo. Jadi seperti ini. Nam-myoho Renge Kyo. Bergema lu. Keren. Oh, gitu. Merasa damai ya. Apakah ada panggilan? Nah, itu kalau saya boleh coba, Bro? Boleh. Oh, mau coba ini Nggak bisa, Bro. Apakah saya dihalangi, Bro? tarik lah. mulai. Itu tandanya waktu sholat. Kenapa?
Lebih tenang mana bro? Anda mendengarkan Beduk. Dua-duanya tenang. dua-duanya tenang. Sangat aman sekali jawaban dia. Cari aman saja. Terima kasih banyak ya. Sama-sama. Loh, kok cuma segitu aja? Oh, ini apa ini? Lonceng, gede banget. Di sini Tuh, tempatnya tenang banget sejak loh. kapan nih bro dibangun tempat ini bro? Ini diresmikannya di tahun 2005 ya. 2005 ya? 2005. Kok sama pusing ya? 2005. Ah, Terus tapi bentar kalau guys, lihat, pusing. yang udah diresmikan oleh Diresmikannya Menteri sama Agama. Menteri Ya? Agama almarhum Pak Basyuni. Kalau organisasinya itu dari tahun 64 kita udah eksis Udah Tahun ada ya? 64. di Indonesia. Tapi tempat ini baru Nah, dibangun ini tahun di 2005. 2005 diresmikan. Nah, Dibangunnya 2005 juga. Oh dari udah Tahun 64 ya? perintisannya dari tahun 2000-an ya, 2000 ya? Itu udah merintis ke masyarakat di sekitar sini. Tapi ini ngomong-ngomong masyarakat sini ada masalah nggak misalnya pada saat ini iya. dibangun ada penolakan warga gitu atau gimana tuh? Soalnya di Sejauh ini tengah-tengah enggak ya, masyarakat. karena pendekatan dari pimpinan kami itu kita langsung ke masyarakat dan kita pimpinan kami memberdayakan masyarakat yang ada di sekitar sini untuk turut serta ya dalam pembangunan di wihara ini. Oh, gitu. Jadi masyarakat sekitar sini merasa Berpartisipasi. Jadi diberdayakan. iya. Dan mereka bisa menerima. Terus juga kalau ada kegiatan-kegiatan ibadah gitu aman nggak? Maksudnya apakah ada warga yang pernah keberatan gitu? protes. Enggak, karena kan tadi itu ya kita menciptakan lapangan kerja di sini. Ya, jadi masyarakat di sekitar sini kita libatkan untuk turut bekerja di wihara ya untuk kebersihan. Lalu untuk mereka juga biasanya membuat stand-stand ada jual pisang. Jadi hasil-hasil perkebunannya mereka bisa jual di sini. Jadi Luar biasa dilibatkan sekali. Jadi itu yang, toleransinya membuat, bagus sekali ya. toleransi jadi lebih dekat ya. Jadi lebih kental lagi bahwa masyarakat merasa tidak ada gap, malah Iya. dilibatkan ya. Diberdayakan tadi. Di Bagus Wongke banget. gitu ya. Di Iya. Wongke. Nah, Luar biasa sekali ini bisa jadi contoh kerukunan antar umat beragama. Jadi meskipun berbeda di sini ada tempat ini warganya diberdayakan, jadi nggak bentrok ya. Luar karena biasa sekali. pimpinan kami selalu memberikan satu pemahaman ya bahwa kita tuh harus menerima sepenuhnya gitu. Jadi bukan hanya sekedar kita nggak bisa memberikan setengah-setengah ya. Iya, kalau misalnya toleransi kita masih memberikan jarak gitu ya. Dan itu kadarnya bisa berkurang. Tetapi kita diberi pemahaman kita nih saudara semua sesama warga negara bagus Indonesia banget. dan kita harus bisa menerima sebagai saudara itu. Jadi seakan-akan nggak ada gap. Kalau seluruhnya punya pikiran seperti Saya jadi itu. tertarik ya sama ajarannya dia ya. Coki, Anda tidak milih agama, ini banyak agama yang luar biasa. Coki. Coki di bawah. Bebas dari aturan-aturan yang overuse. Tuh dibakar-bakar api loh kamu. Sayang. Ayo dong. Ini luar biasa sekali. Bro, makasih bro. Oke. Kita langsung jalan langsung. ke tempat makan ya. Aduh, tuh. Jadi sedikit-sedikit kita mengulik-ngulik dari agama lain, ternyata bagus banget ya. Semua tuh sebenarnya bagus ya. Sebenarnya semua agama itu bagus. Hanya ada tik beberapa. Kali ini Sama saya. Maha Pradita Utama Suadi. Namanya Muslim. Nama saya Muslim. Wah, luar biasa. Saya Buddha tapi namanya Suadi. Suadi. Ini gado-gado. Makanannya. Ini sop Sop iga. ya? Sop iga. Ini mie goreng juga halal. Nah ini yang untuk kita. Saya sering lihat ini. Sering lihat tapi Jangan disentuh. Berarti Jangan tetap ada yang nggak Itu halalnya. buat keluarga yang Buat kita. keluarga. Buat Pandita menjelaskan bahwa makanan ini dimasak secara terpisah. Oh Jadi iya. saya tidak perlu khawatir tentang kehalalannya. luar biasa sekali. MUI loh landasannya. Kalau ini Pindang Bandung. pindang bandeng. Bandeng. Karena ada ke Sidoarjo kan, Ya. Madura. Ini kita siapkan. Tuh, ada babi ya. Kalau ada joki ya. Pasti dimakan. Iya. Tapi di sini bermacam-macam hidangannya. Tapi yang paling penasaran saya adalah pindang. Ini pindang Jawa Timur. Pindang Apa nggak Bandeng. masuk ke Madura ya pindang Jawa Timur sampai Suramadu dipegang. Oh tetap berdoa dulu ya sebelum makan.
Kalau menurut saya bukan lagi saya toleransi sama cak muslim. Saya bukan toleran. Tapi saya menerima sepenuhnya Wah, perbedaan ini. Karena ini Menerima keluarga perbedaan. saya. dianggap keluarga. Jadi bukan mentoleransi, tadi sudah dijelasin Aryo juga. Kalau menerima harus menerima sepenuhnya. Sepenuhnya. Toleransi itu masih ada batas-batas. Satu waktu ketika aku mulai nggak suka sama muslim, aku sudah tidak toleran lagi. Kau sudah nggak usah datang ke rumahku. Ada batasannya kalau Masih ada toleransi. batas. Tapi kalau menerima harus semuanya. Semuanya Menerima suka sepenuhnya. nggak suka, Termasuk apapun tetap menerima perbedaan agama. Tapi saya sebangsa, saya setanah air, Iya. dan saya sebangsa. Jadi perbedaan tadi bisa Bahkan kalau mau lebih detail, saya sesama manusia. wow, good, 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 good. Ukhuwah insaniyah. Waduh, Tahu kan? malah colek-colek yang sebelah. Persaudaraan sesama insan. Umpamanya ada tindakan satu orang atau sekelompok orang Iya. melakukan perusakan, melakukan kekerasan, ya, terus melakukan ujaran-ujaran yang menimbulkan kebencian, ya, itu harus dipastikan itu bukan agama. Iya, itu ada Harus dipastikan oknumnya itu saja, Jadi kalau mengatasnamakan agama udah pasti bukan. salah ya. Berarti dia sedang merusak agama. Orang itu sedang melakukan upaya untuk merusak agama. Harus kita waspadai bersama. Ya. Sebetulnya intinya agama Buddha itu adalah menjaga batas. Tapi bukan dilarang gitu. Sebetulnya kalau apa nama itu secara tegas mengatakan dilarang tidak. Tapi dianjurkan untuk tidak gitu. Tidak meminum minuman yang Memabukkan. memabukkan. Bukan. Jadi tetap Daripada itu semua, Tetap ya kita agama dapat ini penghargaan dari dari KLH. biarpun Buddha, Karena ini dianggap ekowihara. Islam, Eko wihara. bagus sebenarnya ajarannya. Ekowihara satu-satunya di Indonesia baru ini. Saya kan punya sekolah tinggi Di Jakarta. Jakarta, Mau jadi kampus kampus. satu. Sini kampus 2 nanti. Supaya di sini juga nanti menjadi lebih banyak kehidupan. Kita ini baru mulai, maka itu cari mahasiswanya aja susah. Ini mau nggak mau umat sendiri suruh kuliah. Wajib kuliah. Karena masyarakat Saya tuh. saya lagi ngabisin Iya. tiap butir ya. Karena memang Habis itu sudah. ajaran sebenarnya kalau di Islam juga ada begitu Pak. Jadi kalau kita makan Harus dihabisin dihabisin. sampai butir terakhir karena kemungkinan bersih. yang diberkahi itu butir pertama Dan atau butir terakhir. Nah, maka itu agama nggak ada yang ngajarin jelek kan? Nggak ada. Tuh kan. Maka agama nggak boleh disalahin. Oh Iya. Jangan salahin Nggak agama. boleh. Ada teroris nyalain agama. Iya. Ada kekerasan nyalain agama. Padahal orang Padahal manusianya. oknumnya. Iya, Ternyata manusianya. salah satu kunci warga sini kenapa bisa toleran dengan tempat ini karena adanya komunikasi yang baik ya Pak. Dengan salah satu ngejelasin ke warga bahwa tadi limbah dari masakan atau yang mungkin mereka tidak terima sudah disiapkan di septic tank gitu. Jadi tidak ada kecurigaan. Nah itu dia yang mungkin di Indonesia agak kurang terbuka, yaitu kurangnya komunikasi dengan agama lain sih. Jadinya begitu, yang ada kecurigaan Pak. Jadi kayak wah ini pasti wah, kayak limbah babinya ke rumah saya nih gitu. Langsung Saya cuci saja motor, image-nya tuh. air babi, mungkin begitu. Tapi karena di sini sudah ada pertemuan, sudah ada obrolan, jadi tidak ada kecurigaan antara penganut agama A dan penganut agama B. Jadi tercipta toleransi yang bagus di daerah. Betul sekali itu Pak. Ciapus, Taman Ciapus. Sari. Bagus.
Oke, itu tadi guys reaction mama ngelihat ya tretan muslim makan di vihara, atau kalau vihara atau wihara, tapi itu tulisannya vihara ya, ada yang nyebut sebagian wihara. Dan di situ mama ngelihatnya persaudaraannya, tidak ada batasan-batasan antara agama yang berbeda ya. Mereka menyambutnya hangat, dirangkul, dan sesama masyarakat di sana. Jadi setiap agama ya, ini mama dapat ilmu lagi bahwa setiap agama itu mengajarkan hal-hal yang baik. Gak ada yang ngajarin yang buruk, hanya oknum-oknumnya yang saja yang ada yang berbuat baik, berbuat tidak baik, tapi selanjutnya dibilang ini agama ini agama ini. Setelah kita ngelihat video tadi, kita bisa tahu bahwa toleransi agama, bukan toleransi tadi dibilangnya ya, persaudaraan sesama agama itu sangat erat. Oke guys, itu tadi reaction mama. Semoga kalian suka dan terhibur ya. Tetap sehat, tetap semangat. Semoga kita semua selalu dilimpahkan banyak rezeki, amin. Terakhir mama ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi, dadah.